Iya, terima kasih host yang cantik dan yang ganteng ya. Baik, ya kembali bersama kami ya. Central Buton Bang Fuful akan berbincang-bincang dengan seorang pimpinan ya perusahaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Oke, pemirsa yang ada di mana saja tentunya di Kota Bau dan sekitarnya dan pengunjung Bau Job Fair 2023 ya yang dilaksanakan di Lipo Plaza Bau oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau, di mana Job Fair adalah merupakan pameran bursa kerja ya bagi pemirsa pencari kerja ya. Saya pada siang hari ini ya kedatangan tamu ya dari ya beliau adalah Pak Deden ya, Pak Deden sebagai kepala cabang ya dari PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia Sentral Utama. Ya tentunya pemirsa pasti akan bertanya-tanya, pengunjung pasti akan bertanya-tanya. Ini PT yang dipimpin oleh Pak Deden ini sebagai kepala cabang bergerak di bidang apa ya. Nanti kita dengarkan sebentar Pak Deden. Ya bagaimana bergerak di bidang apa dan profil perusahaannya, di mana alamatnya, dan tentunya inovasi-inovasi apa yang mereka lakukan, kemudian merekrut tenaga kerja ya. Untuk itu gimana saya perkenalkan dulu Pak Deden ya. Apa kabar Pak Deden? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah. Pak Deden ya tentunya kita tahu bahwa momen kali ini adalah momen Job Fair 2023. Iya, saya mau tanya Pak Deden. Kebetulan Pak Deden buka loket juga di sini. Ya, silakan memperkenalkan perusahaan yang Bapak pimpin ya tentang profilnya. Oke, silakan Pak Deden. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan kami PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia Sentral Utama. Pertama kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bau karena untuk 3 tahun terakhir kami tetap diundang untuk berpartisipasi. Oh iya, sudah ketiga? Sudah ketiga. Oh sudah alhamdulillah. Berpartisipasi dalam rangka untuk membuka lowongan pekerjaan terutama di luar negeri. Kami PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia Sentral Utama adalah 2 PT berbeda tetapi dalam satu manajemen yang sama. Oh iya. Jadi PT Tritunggal Nuansa Primatama berfokus untuk penempatan negara Malaysia dan Singapura. PT Tritunggal Nuansa Primatama Malaysia berfokus penempatan untuk Malaysia dan Singapura. Ya. Baik sektor formal. Sektor formal itu adalah sektor pekerjaan yang bekerja di perusahaan berbadan hukum. Oh. Jadi baik di ladang sawit, bangunan, kilang atau perusahaan, elektronik dan sebagainya. Dan kedua sektor informal itu untuk bidang pekerjaan domestik. Asisten rumah tangga, babysitter, caregiver, pengurus lansia. Iya. Sedangkan PT Lia Sentral Utama ya. berfokus untuk penempatan Hong Kong dan Taiwan. Oh, jadi 2 negara tujuan. 4 negara tujuan. 4 Malaysia, negara tujuan. Singapura, Hong Kong dan Taiwan. Untuk PT Lia Sentral Utama. PT Tritunggal Nuansa Primatama, Balai Latihan Kerja Luar Negeri kami berada di Kota Bekasi. Sedangkan untuk PT Lia Sentral Utama, Balai Latihan Kerja Luar Negeri kami berada di Malang. Oke, sebelum kita lanjut, alamatnya di sini di mana ini Pak Deden? Untuk alamat kantor cabang kami saat ini berada di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Kancil, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Tapi di sini ada perwakilan.
Perwakilan tidak ada di Kota Bau Bau. Oh, Kantor ya. cabang ada. Biasanya di satu provinsi Ya. itu Pak Kabit satu kantor cabang. Oke. Nanti ya pemirsa, adik-adik semua pencari kerja, kalau mau informasi lebih detail ya, lebih lengkap, ada di loketnya di sudut sana, ya. Silakan ambil brosurnya. Ya, dilanjut. Untuk penanganan tenaga kerja nih Pak Deden ya, tentunya pasti mempunyai syarat-syarat tertentu. Ya, apa misalnya syaratnya? Ya, benar sekali Pak Kabit. Pertama saya ingin informasikan bahwa memang saat ini berita yang beredar di media televisi tentang penempatan TKI ilegal itu luar biasa masif. Ini dalam kaitan juga dengan TPPO, tindak perdagangan orang. Nah, kami PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia Sentral Utama tentu kehadiran kami di sini untuk memberi informasi yang terang kepada masyarakat luas Kota Bau Bau khususnya dan sekitarnya, bahwa kehadiran kami ini justru ingin menunjukkan bahwa kami adalah perusahaan atau PT yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia itu secara prosedural. Oke, legal kah? Secara legal. Legal. Secara legal. Sebagai pekerja legal tentu ada beberapa persyaratan, baik syarat administrasi, syarat fisik, syarat kesehatan yang harus terpenuhi oleh calon pekerja, dan itu melalui beberapa tahapan-tahapan juga, yang kalau secara administrasi tentu tahapan awal itu akan kita registrasikan di Dinas Tenaga Kerja Kota sesuai dengan domisili KTP masing-masing. Oke. Jadi nanti itu dilanjutkan ke kementerian. Selanjutnya akan dilanjutkan di Kementerian Ketenagakerjaan dan proses finalnya itu ada di Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, jadi untuk pekerja migran yang resmi itu tentu tidak serta-merta dia begitu terrekrut langsung diberangkatkan ke negara tujuan, tetapi ada tahapan-tahapan dan itu ada beberapa stakeholder pemerintah yang memang harus kita harus masuk di dalam sistem daripada stakeholder yang ada, stakeholder pemerintah. Termasuk imigrasi mungkin? Imigrasi salah satunya, karena kalau ke luar negeri kan tentu kita harus punya dokumen perjalanan. Tetapi kalau untuk syarat pekerja migran sebenarnya itu salah satu kelengkapan dokumen untuk ke luar negeri ya tentu kan paspor. Tetapi kalau untuk syarat administrasi lainnya tentu adalah dokumen Adminduk yang akan kita registrasikan di Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja domisili KTP masing-masing, sehingga dengan demikian calon pekerja migran Indonesia akan mendapatkan ID TKI. Pada saat mendapatkan ID TKI kemudian baru bisa kita lanjutkan prosesnya ke tahapan pengajuan paspor dan visa kerja, untuk kemudian menunggu lagi kontrak kerja terbit dari Kedutaan Republik Indonesia dari negara tujuan masing-masing. Iya, itu prosedur administrasi ya. Memang kalau Pak Deden jelaskan tadi, ini kelihatannya masyarakat ini wah sulit sekali mengurus administrasi itu. Sehingga jujur saya Pak Deden ya, untuk wilayah kita di Bau-Bau, Buton dan lain sebagainya, memang tenaga kerja kita ya, masyarakat kita ini banyak di perantauan, khususnya di Malaysia ya, pokoknya di ASEAN inilah ada orang-orang kita ya, keluarga kita. Tapi sebenarnya mereka ya dengan cara ilegal tadi itu. Nah ini yang padahal sebenarnya Pak Deden sudah lakukan memfasilitasi ya administrasi supaya legal. Nah, sudah berapa lama ini Pak Deden beroperasi? Untuk PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia sebenarnya sudah lama berada di Kota Kendari. Hanya karena persoalan internal kemarin, pegawai yang lama sudah keluar sehingga saya take over, saya ambil alih untuk saya tangani. Tapi prinsipnya ingin saya sampaikan bahwa Pak Kabit, hal yang paling mendasar antara pekerja migran Indonesia ilegal dan legal itu soal perlindungan. Soal perlindungan. Kalau selama ini warga Bau-Bau dan sekitarnya cenderung untuk bekerja secara ilegal, karena memang bisa dimaklumi ini persoalan hajat hidup, tidak bisa ditunda-tunda lama-lama. Maunya hari ini
ikut perekrut atau Ikut ikut perekrutan. kantor, 2-3 hari kemudian bisa berangkat ke Pengen negara mau tujuan. berangkat begitu ya. Sementara dengan cara seperti itu sebenarnya dia tidak dapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini perlindungan ya tentu perlindungan secara hukum. Kalau misalnya terjadi permasalahan hukum di negara tujuan, negara akan sulit memberikan perlindungan. Oh iya. Kedua, perlindungan ekonomi. Dalam hal ini ya tentu penghasilan. Selama ini pekerja migran ilegal kita memang bukan rahasia lagi kalau soal gaji itu kebanyakan dari tempat kerjanya tereksploitasi. Jadi tidak dapat gaji seutuhnya. Sepakat Pak Deden. Ketiga, memang persoalan ya tentu reintegrasi sosial nanti pada saat mereka pulang. Sehingga kalau pekerja migran ilegal cenderung pulang dengan kosong, pergi kosong istilahnya pulang kosong, tanpa tabungan. Sehingga ya inilah yang membuat mungkin masyarakat kita masih kurang familiar dengan proses-proses resmi. Berbeda 180 derajat dengan proses yang resmi. Yang legal. Iya, wah ini luar biasa informasi ya. Kepada pemirsa SBB TV mana saja berada, ini sangat penting ya tentang pekerja migran Indonesia yang sekarang ya, dulu itu masih TKI kan, ya, tenaga kerja Indonesia. Nah, ternyata pekerja yang ilegal itu luar biasa, banyak sekali hal-hal yang bisa akan bermasalah, ya. Misalnya Pak Deden tadi jelaskan kalau misalnya tersandung kasus hukum misalnya, tentunya pemerintah Indonesia tidak akan bisa melindungi, ya. Kemudian masalah persoalan gaji, ya, tidak seutuhnya, mungkin ada yang potong lagi, ada maklarnya gitu ya. Tapi Pak Deden, kenapa sampai bisa tembus juga itu? Artinya bisa keluar juga mereka. Ya memang selama ini persoalan penempatan pekerja migran Indonesia terutama yang ilegal ini kan memang skemanya bisnis Pak. Jadi inilah yang disebut dengan TPPO. Ya, mafia begitu mafia, ya. Mafia. Jadi bisnis jasa penempatan TKI ini kan ibarat kata ya bisnis pemberangkatan umrah. Jadi jasa. Prinsipnya kami ini adalah perusahaan jasa yang memfasilitasi antara pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Hanya tentu itu berbeda situasi ketika ditangani oleh perusahaan yang memang izin operasionalnya masih aktif dan di bawah pengawasan langsung oleh pemerintah. Iya. Berbeda halnya dengan perusahaan-perusahaan atau perorangan yang justru selama ini tentang ilegal itu ya perorangan yang bermain. Mereka yang sudah punya koneksi dengan perusahaan atau tempat yang membutuhkan pekerja dari luar negara, orang-orang perseorangan yang kemudian memobilisasi orang dari desa-desanya untuk berangkat secara ya tentu ada pihak-pihak oknum-oknum dalam hal ini yang saling bekerja sama untuk bisa sampai yang bersangkutan ke negara tujuan. Iya, memang susah diberantas ya, sulit. Ya. Karena mereka punya jaringan-jaringan juga ya. Siap. Artinya misalnya di tujuan di Malaysia, di sana juga mungkin punya jaringan ilegal begitu. Menerima saja tapi dengan gaji yang tidak sesuai standar kalau di Indonesia misalnya. Iya. Yang Bapak urus yang ilegal ini artinya bagaimana di sana? Iya, jadi kalau yang ilegal tadi pergi tanpa keterampilan, pergi tanpa kompetensi, pergi tanpa punya pengetahuan dan wawasan tentang kerja ke luar negeri, berbeda dengan mereka yang kami proses secara prosedural. Karena pekerja resmi itu untuk diketahui bahwa saat ini tidak satu pekerja migran Indonesia pun yang pergi ke luar negeri secara resmi itu tanpa dimodali oleh keterampilan kerja yang disertifikasi oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi. Iya. Jadi sekalipun kerjanya di sektor domestik, asisten rumah tangga misalnya, babysitter, berdasarkan sertifikasi BNSP, tentu itu suka atau tidak suka kita harus akui bahwa dia termasuk kategori pekerja profesional. Oh gitu, ya oke. Sepakat ya. Artinya walaupun juga ilegal tapi ada batasan yang punya skill ya, punya keterampilan tentang jelas berimbang juga jasanya yang dipakai ya. Ya, kalau pengalaman Pak Deden selama berjalan ini gimana Pak Deden? Ya alhamdulillah kalau
khusus dari Kota Bau-Bau, untuk informasi ada beberapa warga kita Kota Bau-Bau itu yang 4-5 bulan yang lalu itu penempatan Taiwan. Taiwan ya, Taiwan. Alhamdulillah saat ini nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja bekerja di Taiwan. Tentu dengan penghasilan ya sesuai dengan standar negara Taiwan. Demikian juga teman-teman yang dari Kendari, dari Konawe Selatan, Kolaka, yang saat ini sudah berada di negara tujuan baik Malaysia, Singapura, Hong Kong maupun Taiwan, dan yang tengah berproses di BLK kami, baik di Bekasi maupun di Malang. Jadi ada yang ditayangkan tadi itu, itu salah satunya peningkatan kompetensi kemampuan bahasa Mandarin, dan itu memang semua pekerja saat di BLK itu dikondisikan secepat-cepatnya, seadaptasi mungkin, untuk dalam waktu 2 atau 3 minggu itu memang dari 0 sampai 60-80% punya kemampuan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ya. Karena itu salah satu syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Mendapatkan sertifikasi BNSP tadi itu. Iya. Ya memang kalau kita pikir-pikir ini agak sulit secara administrasi ya. Tapi sebenarnya kita mau dulu cari dulu informasinya. Nanti Pak Dedehen dan pihaknya akan memberikan informasi langkah-langkah apa yang mau dijalani ya. Jangan berpikir sulit dulu ya mungkin Pak Dedehen. Namun walaupun begitu ya tetap pasti yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri ini pasti kan mengeluarkan mungkin pendaftaran atau apa. Gimana Pak Dedehen? Iya. Pada dasarnya sudah ada ketentuan dari pemerintah. Untuk 10 sektor jabatan itu 0 rupiah. Jadi tidak boleh calon pekerja dipungut biaya. Termasuk di kami sektor domestik, sektor formal maupun sektor informal yang kami sediakan itu memang yang prosesnya itu 0 rupiah. Jadi dari daerah asal sampai ke negara tujuan masuk bekerja itu tidak perlu mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Karena itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh perusahaan kami, tanpa perlu juga mendapat pemotongan gaji, semuanya free. Jadi yang dibutuhkan adalah ya pertama memang sesuai dengan kualifikasi calon pekerja yang kami butuhkan, kedua punya keinginan dan minat besar untuk memang bekerja di luar negeri. Tentu minat juga itu tidak serta-merta akan kami bisa serap begitu juga tanpa kami harus mendalami apa yang menjadi pengetahuan dan wawasan tentang kerja di luar negeri. Oke, sepakat. Kesehatan penting. Syarat kesehatan itu mutlak karena pada saat kelengkapan administrasi sebagai syarat awal untuk mendaftar di perusahaan kami, selanjutnya kelayakan itu kita akan tindak lanjuti dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu ada 2 kali Pak. Pemeriksaan kesehatan untuk di lokal kita sebut sebagai pramedikal itu setidaknya ada 6 item pemeriksaan untuk kita lihat kelayakannya. Apakah memang dia fit, dinyatakan dokter layak bekerja atau tidak. Kalau memang layak kita akan lanjuti lagi prosesnya. Dilanjutkan. Setelah proses dinas juga tuntas, ID sudah keluar. Lalu setelah tiba di BLK istirahat sehari itu langsung kita lanjutkan dengan full medical. Kalau full medicalnya juga dinyatakan fit, maka tentu proses akan terus berjalan. Kalau full medical ternyata tidak fit dan dinyatakan tidak layak bekerja, terindikasi ada salah satu penyakit, tentu kita akan pulangkan kembali ke daerah asal. Begitu ya. Jadi ketat ya. Semua pekerja migran Indonesia baik TKI maupun TKW yang sudah berada di negara tujuan itu secara kesehatan itu sudah layak. Tidak ada satupun pekerja yang menghadapi kendala kesehatan. Inilah positifnya bahwa ilegal itu begini ya, betul-betul keluar itu memang sudah sehat ya, sehat, kemudian layak kehidupannya dibanding dengan yang ilegal tadi, tidak ada perlindungan hukum. Kemudian kalau mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba masih bekerja di sana ada kecelakaan atau meninggal dunia ya kasihan keluarga ya, mau pulang jenazahnya atau tidak itu walau alam kita urus ya. Selanjutnya Pak Deden, sistem kerja di sana itu di luar negeri itu apakah mempunyai sistem kontrak gitu atau gimana? Ya, jadi kalau
bekerja ke luar negeri ya layaknya kita bekerja lokal sebenarnya. Hanya kan tentu karena memang sektor-sektor pekerjaan yang kita masuki ini adalah sektor-sektor swasta, tentu kita terikat oleh kontrak kerja. Pada umumnya untuk negara tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong itu kontrak kerja sekali kontrak kerja itu 2 tahun. Nanti bisa diperpanjang sampai 5 kali minimal. Oh. Karena akan terbatas juga dengan usia produktifnya nanti. Oh iya, karena mereka melihat mengevaluasi juga selama betul. itu. Sedangkan untuk Taiwan selama ini dia salah satu negara yang memang kontrak kerjanya cukup lama, itu sekali kontrak kerja 3 tahun. 3 tahun. Dan bisa diperpanjang juga. Iya. Iya. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Bapak tadi itu tentang jaminan keselamatan Jaminan kerja. keselamatan kerja. Kalau pekerja migran resmi itu setidaknya dilindungi oleh 2 asuransi. Satu, BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Sudah mengcover 2 item. Pertama untuk asuransi kecelakaan kerja. Ya. Kedua asuransi kematian. Betul, betul. Dan di negara tujuan juga mendapat asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya selama bekerja di sana di rumah majikan atau perusahaan, pada saat ada gangguan kesehatan bisa menggunakan asuransi kesehatan yang didapat dari tempat kerjanya. Kedua, kalau misalnya pekerja resmi ini mengalami kecelakaan kerja yang sehingga berdampak ke cacat fisik atau kami tentu perusahaan akan memfasilitasi pengurusannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan haknya. Ya, sudah diatur itu di BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk dengan jaminan kecelakaan atau meninggal dunia ya sudah diatur ya. Ya, ya. Nah ini luar biasa ya informasi kita ini dari Pak Deden ya. Jadi pemirsa dan pengunjung sekalian ya. Ini kalau mau mencari informasi lebih lengkapnya langsung ke loket karena ini memang kantor cabangnya di Kendari ya Pak Deden ya. Kantor pusatnya di mana sebenarnya? Kantor pusat kami untuk PT Tritunggal Nuansa Primatama itu berada di Kota Bekasi. Sedangkan PT Elias Sentral Utama di Kota Malang. Oh iya, iya. Satu grup ya? Satu manajemen yang sama. Iya, 2 perusahaan yang berbeda tapi satu manajemen, satu owner. Oh satu owner. Hanya karena kami pecah jadi 2 masing-masing 2 negara penempatan dan 2 wilayah kantor pusat yang berbeda. Oh. Tetapi sebenarnya Pak Kabid karena kami ini memang selalu menyediakan informasi lowongan kerja itu sebenarnya tidak harus berada di Kendari untuk bisa berkomunikasi dengan kami. Bisa keliling karena di media sosial kami cukup aktif baik di TikTok, baik di Facebook, baik di Instagram karena memang izin rekrut kami kan sudah berlaku secara nasional. Sehingga dari semua provinsi itu bisa kami terima dan bisa kami sepanjang Dinas Tenaga Kerjanya memang sudah memiliki admin siap kerja Kemenaker untuk bisa memproses calon pekerja migran Indonesia. Oke, tingkat kepercayaan sebenarnya ini Pak Deden ini kadang-kadang juga ya salah sasaran juga ini pencari kerja TKI. Oh ini ada perusahaan. Ya mohon maaf kasarnya kadang-kadang mereka ditipu begitu. Itu ketakutan itu yang ada ya. Nah, untuk menambah kepercayaan mereka Pak Deden caranya bagaimana? Iya, yang terutama sebenarnya bagi calon pekerja migran itu Pak, pada saat dia dihampiri atau ditawarkan oleh baik perusahaan maupun perekrut untuk lowongan kerja ke luar negeri, memang dia minimal harus betul-betul selektif menanyakan informasi tentang misalnya dia harus meminta SIP 2MI, ada namanya SIP 2MI, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, yang itu diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah di SIP 2MI itu sudah tertuang berapa kuota, sektor pekerjaan dan durasi waktu perekrutan. Jadi berdasarkan itu sebenarnya calon pekerja itu sudah bisa menilai apakah ini resmi atau tidak. Kalau direkrut tanpa SIP 2MI, kita pastikan itu prosesnya ilegal, pasti ilegal. Direkrut tanpa disertai oleh SIP 2MI, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran. Wah, sudah pasti ilegal. Sudah pasti ilegal. Kita pastikan ilegal. Kedua, soal pungutan dan sebagainya itu itu kembali lagi ke pegawai atau pengurus yang lebih dikenal sebenarnya istilahnya PL Pak, petugas lapangan. Ada namanya karena memang
regulasi yang berlaku sekarang ini kan tidak lagi mewajibkan setiap PT untuk membuka kantor cabang di wilayah tertentu. Karena proses online system sekarang memang sudah tidak mewajibkan itu lagi. Tetapi sekarang PT tinggal memanfaatkan mitra-mitra kerjanya di daerah yang disebut sebagai PL itu untuk merekrut dan mendampingi keseluruhan proses registrasi dan keberangkatan calon pekerja yang direkrutnya tadi itu. Nah, perekrut ini biasanya mereka lah yang bermain untuk meminta biaya jasa ke calon pekerja. Kalau PT sudah dipastikan itu 0 rupiah. Hanya karena untuk memaksimalkan keuntungan para perekrut ini maka pasti memungut biaya lagi dari calon pekerja. Misalnya nanti kalau urus paspor bayar sekian, nanti siapkan uang tiket keberangkatan ke Jakarta. Padahal itu sudah bagian dari tanggung jawab PT semua yang merekrut. Gitu. Oh ini berarti oknum ya, ada oknum yang. Dan bahkan sebenarnya bahkan di kami juga yang resmi masih menyediakan istilahnya uang saku. Uang saku itu adalah semacam stimulan untuk calon pekerja selama berada di BLK. Walaupun keseluruhan konsumsi, transportasi, akomodasi itu sudah kami tanggung, tetapi kan namanya perempuan ya stimulus mesti ada kebutuhan-kebutuhan ngemil-ngemilnya apa, itu tetap kita berikan haknya selama di BLK. Karena proses memang agak panjang Pak. Seperti Malaysia di BLK itu setidaknya dia butuh waktu 45 hari sampai 60 hari menyelesaikan proses pelatihan sampai sertifikasi dan keberangkatan. Iya, yang jelas bersabar. Ya, bersabar. Insya Allah akan tiba saatnya, tiba waktunya untuk kita diutus, kita dikirim ya. Mungkin yang terakhir Pak Deden, pasca kontrak, ya, pasca kontrak misalnya. Kalau yang ilegal itu kan ya di kantor kami juga tidak akan terdaftar itu. Yang legal ini pasca kontrak selesai mereka. Langsung ditarik pulang atau gimana? Pasca kontrak itu di dalam kontrak kerja yang pertama tadi itu sebenarnya sudah tertuang nanti bahwa 3 bulan sebelum berakhir masa kontrak kerja yang bersangkutan sudah harus menyampaikan ke agensi dan atau agensi yang akan mendatangi calon pekerja di tempat kerjanya untuk disampaikan apakah berkeinginan lanjut kontrak kerja atau tidak. Tapi kalaupun misalnya dikasih waktu, kalaupun misalnya calon yang bersangkutan ingin memperpanjang kontrak sendiri, itu sebenarnya itu menjadi keputusan pribadi juga, tanpa harus lagi menggunakan agensi yang sama. Oh begitu. Bisa juga langsung berurusan dengan majikannya sendiri. Nanti majikan juga yang bisa urus. Jadi dari agensi, ya silakan urusan pribadinya gitu. Misalnya melanjutkan kontrak. Hanya memang untuk tahapan awal itu PT kami ini kan hanya sebagai batu loncatan, terutama bagi mereka yang memang selama ini belum punya pengalaman kerja ke luar negeri, sehingga PT dalam hal ini kami menjadi satu-satunya sebenarnya tempat yang paling aman untuk bisa mendapatkan keseluruhan pengetahuan dan wawasan tentang proses kerja ke luar negeri secara aman. Ya betul, ya sepakat. Nanti kalau setelah kontrak kedua dan seterusnya itu dikembalikan kepada calon pekerja. Silakan. Ya ini luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Deden ya. Ini informasinya ya, kesannya Pak Deden tentang Job Fair Bau-Bau 2023. Apa kesan-kesannya Pak Deden untuk Job Fair kita ini yang digagas oleh tenaga kerja? Siap, baik, terima kasih Pak. Sepanjang pengetahuan kami, keberadaan kami PT Tritunggal Nuansa Primatama dan PT Lia Sentral Utama di Kendari, untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini sejauh amatan kami hanya Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau yang punya event untuk melaksanakan job fair. 17 kabupaten kota, satu-satunya dinas yang melaksanakan job fair. Kita beri aplaus kepada teman-teman panitia ini. Luar biasa ya. Teman panitia ini menggagas setiap tahun ya. Ini luar biasa. Oke, lanjut Pak. Sehingga kehadiran kami di sini sebenarnya memang juga tidak punya target, tetapi setidaknya untuk mengedukasi, mensosialisasikan bahwa ada PT Tritunggal Nuansa Primatama dan Lia Sentral Utama yang betul-betul eksis untuk menyediakan jasa lowongan pekerjaan ke luar negeri.
Nah berdasarkan itu tadi, sehingga kalau sejauh komunikasi kami dengan dinas-dinas kabupaten kota lain memang hanya Dinas Kota Bau yang paling terdepan untuk mengedukasi tentang calon pekerja migran Indonesia. Oke. Ini sudah ketua teman-teman sana nih, semakin bersemangat. Iya baik, terima kasih Pak Deden informasinya. Ya terima kasih pemirsa yang sudah setia pada YouTube Sentral Buton Bang Fuful ya, di mana saja berada. Ya tentunya jangan lupa subscribe ya, like, komen ya. Oke, akhir kata saya Bang Fuful akan undur diri dari tontonan pemirsa semua, dan terima kasih pada Pak Deden sekali lagi, dan terima kasih pula kepada ini pengunjung banyak sekali ya. Ya silakan langsung saja ke loketnya PT Lia Sentral Utama. Baik, akhirnya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya kembalikan ke host. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih buat Bang Fuful dari SBB. Ya, dan juga terima kasih kepada Tritunggal ya. Iya. Bagaimana di sini masih banyak sekali teman-teman yang mencari kerja. Iya. Tadi sudah didengarkan ya beberapa penjelasan dari PT Tritunggal terkait lowongan kerja. Ya. Ada yang tertarik kira-kira ingin kerja di luar Iya, negeri? ada yang tertarik kerja di luar Selain negeri? kami berdua. Iya. Mau yang harus dong, harus yang ilegal dong. Yang legal Karena atau kalau ilegal? jalurnya yang ilegal itu bahaya. Ntar pulangnya jadi tipis. Ya. Iya. Mungkin ada yang di sini adik-adik, teman-teman ya, teman-teman yang lagi